Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, masyaallah khair ya. Hamdan wa syukranillah ala ni'amil lati an'ama alaina. Wa nusalli wa salawatu wa taslimu ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, dalam belajar ini ya dari kita tanggal 24 September 2020, alhamdulillah kita sudah masuk pada bagian Fathu Mekah peristiwa Fathu Mekah. Dan pekan lalu ya kita sudah membahas masalah sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, artinya kronologinya sampai bisa kemenangan berada di tangan kaum muslimin ya. Berkenan aku ya materi fikih materi SKI ya, saat ini akan membahas masalah peristiwa Fathu Mekah, yang mana kronologinya sebagaimana yang sudah saya jelaskan pekan lalu, bahwa dari sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, kemudian terbentuknya perjanjian Hudaybiyah ya, dan termasuk butir-butirnya ya, yang mana pada akhirnya ya, perjanjian tersebut dilanggar oleh kaum kafir Quraisy sendiri ya. Nah, sebab-sebabnya diantara yaitu ya penyerangan Bani Bakar terjadi pada malam hari dan menewaskan beberapa orang Khuza'ah. Jadi Bani Bakar dan Bani Khuza'ah itu sebelum Islam ada, memang mereka sudah berseteru ya, sudah bermusuhan dari sononya, dari dulunya ya. Nah, dari lahirnya perjanjian Hudaybiyah itu salah satu butirnya yang keempat tuh ya, salah, bahwa setiap kelompok itu bebas bersekutu, bebas memilih untuk bergabung dengan siapa saja. Nah, Bani Bakar ini ceritanya bergabung dengan kafir Quraisy. Oke. Kemudian Bani Khuza'ah memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum muslimin. Nah, ini sumber apinya di sini. Bani Bakar tidak terima melihat atau mendengar Bani Khuza'ah itu bergabung dengan kaum muslimin. Sebenarnya sih sah-sah aja, kenapa juga? Ya, sebenarnya saya juga berpikir kenapa juga dilarang-larang orang memang dari dunia bermusuhan ya, kenapa harus dilarang gitu ya? Dan kurang logis juga ya. Nah, rasa tidak terimanya itulah ya sehingga mempunyai pikiran bahwa Bani Bakar ini ingin menyerbu, memerangi Bani Khuza'ah dengan meminta bantuan kaum kafir Quraisy. Nah, pemukanya Bani Bakar ini menemui pemukanya kafir Quraisy, Abu Sufyan nih ceritanya di sini nih, ya. Meminta bantuan untuk membantu menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir, itu Wadi Al-Watir ya. Dan permintaan Bani Bakar itu dikabulkan. Nah, ini mulai menyahut mulut api ya. Dan terjadilah penyerbuan secara dadakan di Al-Watir ya, di Wadi Al-Watir ya, di perkampungan Al-Watir ya. Nah, sehingga terjadi peperangan ya skala kecil dan menewaskan beberapa orang Khuza'ah. Nah, ketuanya atau orang yang dituakan di situ yaitu Amr bin Salim al-Khuzai dari Bani Khuza'ah melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Nah, mendengar laporan tersebut Rasulullah standby langsung menyiapkan pasukan untuk ceritanya melawan balik sekaligus membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat. Ya. Jadi menyiapkan pasukan yang cukup luar biasa banyak. Dan Rasulullah menyatakan bahwa kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang mereka buat sendiri, ya, yang mereka telah buat sendiri. Nah, dengan sekian ribu pasukan yang menuju Mekah, ya.
peristiwa inilah yang dikenal dengan Fathu Makkah. Kurang lebih seperti itu anak-anakku ya. Nah, dalam peristiwa Fathu Makkah ya, Rasulullah berencana untuk membebaskan kota Makkah ya. Berita ini terdengar oleh kaum kafir Quraisy anak-anakku ya. Jujur saja mereka itu sebenarnya sangat ketakutan karena waktu Rasulullah mau memerangi para sahabat bersumpah itu akan beringas memberantas ya kaum kafir Quraisy karena telah membunuh Utsman, itu mereka sudah ketakutan, apalagi ini ya secara betulan kaum kafir Quraisy akan diperangi karena telah melanggar perjanjian tersebut ya. Nah, para pembesar Quraisy ini merasa khawatir anak-anakku dan ketakutan karena menyadari bahwa mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, Abu Sufyan ya pun diutus untuk berunding dengan Rasulullah. Dia meminta agar perjanjian Hudaybiyah diperpanjang ya. Seperti itu ya. Jadi was-wasannya itu luar biasa ya. Jadi ujung kepala Abu Sufyan itu bertemu pada Rasulullah ya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad bin Abdullah, saya meminta tolonglah diperpanjang dengan memelas hati ya, diperpanjang perjanjian tersebut. Hanya ditolak, Rasulullah tidak mau, dan kemudian dia menemui Umar, menemui Abu Bakar, kemudian menemui Ali. Jadi jawabannya sama ya. Kalau ada di video Umar bin Khattab itu ada ulasannya. Abu Sufyan itu meminta Abu Bakar untuk membicarakannya dengan Rasulullah, namun Abu Bakar menolak permintaan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Umar bin Khattab dengan maksud yang sama, tapi Umar bin Khattab menolak dengan tegas. Ini Abu Bakar ya, Umar ya. Akhirnya Abu Sufyan kembali menemui Ali bin Abi Thalib juga, ya. Sama ditolak juga. Nah, Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Pada tanggal 10 Ramadan ya 8 Hijriah, Rasulullah berangkat ke Mekah. Ketika Rasulullah dan para pasukan Muslim yang sudah dikelompokkan tiba di daerah Marwuz, Zahran dan berkemah, para pemimpin Quraisy mengadakan perundingan. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa Abu Sufyan diminta menyelidiki hal tersebut. Dalam penyelidikan itu, Abu Sufyan bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, Abbas menasihati agar Abu Sufyan menemui Rasulullah. Lalu Abu Sufyan pun datang menemui Rasulullah sampai akhirnya ia masuk Islam. Rasulullah SAW pun memberi penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Oleh karena itu, ketika Abu Sufyan tiba di Mekah, dengan keras ia memperingatkan kaumnya untuk segera berlindung ke rumahnya, ke Masjidil Haram, atau tetap di rumah masing-masing agar selamat. Sebagian besar dari mereka menuruti perintah Abu Sufyan. Akan tetapi, sebagian lagi ada yang berusaha menghadapi pasukan Islam dengan berhimpun bersama Ikrimah bin Abu Jahal, yang anaknya Abu Jahal ini, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, ya. Suhail yang membuat perjanjian itu. Kemudian Hammad bin Qais yang mempersiapkan senjatanya, namun usaha mereka gagal, ya. Mereka kalah karena ketika ini sudah ada bin Khalid bin Walid ya, sudah bergabung sudah menjadi Muslim, berhadapan dengan pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Walid ya, dan sempat jadi pertempuran. Mereka pun melarikan diri ya, seperti itu historinya. Ya. Nah, pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, ya, Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Makkah tanpa perlawanan yang berarti, aman dan tentram. Alhamdulillah. Rasulullah menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad ada di sisi bagian kanan Ka'bah, kemudian menciumnya. Setelah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 buah ya. Yang pernah saya sebutkan di pelajaran yang lain ya. 360 buah dengan bentuk yang beragam ya.
bentuk yang beragam dari tinggi besarnya ada batuan yang dari tulang belulang dan macam-macam dihancurkan semua. Tidak henti-hentinya Rasulullah dan kaum muslim mengumandangkan takbir sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan dan keselamatan mereka adalah membebaskan kota Makkah. Nah, setelah mengerjakan sholat, Rasulullah menemui kaum Quraisy yang telah memenuhi Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy yang dahulu memusuhi, menghina, mencaci, bahkan mengancam dan merancang al-Nabi Rasulullah ini tertunduk di hadapannya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul kekasih Allah yang memiliki akhlak mulia. Nabi Muhammad memaafkan segala perlakuan buruk yang pernah kaum kafir Quraisy lakukan padanya dengan tulus ikhlas. Pada kaum kafir Quraisy, Rasulullah berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah. Aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudara. Pada hari ini aku telah mengampuni kalian, maka pergilah kalian wa antumul khulafah." Setelah Ka'bah bersih dari berhala, Rasulullah SAW menyerahkan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Hal itu dilakukan karena Rasulullah tidak menginginkan kuasa atas kota Makkah. Nabi Muhammad SAW ingin membersihkan Makkah dari berhala-berhala agar penduduk Makkah tidak lagi menyembah berhala, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin terbesarnya anak-anakku, sedih sekali historis ini, bahwa dalam sejarah itu dikatakan bahwa Rasulullah yang berhasil memiliki kota Mekah itu menaklukkan kota Mekah itu menjadi pertemuan terakhir yang dikatakan demikian. Alhamdulillah itu menjadi kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin, ya. Dan Rasulullah berakhlak mulia di situ, ya, sangat berakhlak mulia. Jika mengingat perlakuan kaum kafir Quraisy tempo dulu, ya, bulan tahun-tahun sebelumnya saat Rasulullah berdakwah, sampai beliau harus hengkang atau pergi meninggalkan kota tercintanya Mekah menuju Madinah dengan berat hati sebenarnya, tapi karena untuk demi agama dan menyelamatkan umat, tidak mengapa dia memilih pindah ke hijrah demi bertahannya agama Islam dan berkembangnya agama Islam. Alhamdulillah Allah membuka jalan seluas-luasnya sehingga Islam bisa menang dan tertancapkan di bumi, ya. Dan tidak ada perlawanan secara signifikan. Kemenangan berada di tangan kaum muslimin, ya, anak-anakku, ya. Nah, rencana Rasulullah untuk membebaskan kota Mekah sebagai kesimpulannya terdengar oleh para pembesar Quraisy. Nah, para pembesar Quraisy merasa khawatir dan ketakutan karena menyadari bahwa mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan pun diutus untuk berunding dengan Rasulullah dan dia meminta agar perjanjian Hudaybiyah diperpanjang, namun Rasulullah tidak menjawab sekali. Abu Sufyan pun meminta bantuan Abu Bakar, Umar, Ali sertanya, namun sama jawabannya, tidak dijawab dengan Rasulullah. Oke, sebagai kesimpulan anak-anakku bahwa ini adalah materi yang sangat penting untuk kalian pelajari, dan termasuk tahun-tahunnya itu di mana tahun 631 Masehi atau 9 Hijriah, ya, Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah, Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk memimpin pelaksanaan manasik haji atas 300 umat muslim. Nah, tahun 632 Masehi atau 10 Hijriah, 25 Zulqa'dah, Rasulullah berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan haji bersama 90.000 orang. 8 Zulhijjah 10 Hijriah 10 Hijriah Rasulullah menuju Mina dan salat zuhur hingga salat subuh. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah Rasulullah meninggalkan Mina dan kembali ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf, ya. Oke. Tersebut, ya, aku ucapkan terima kasih telah menyimak dan semoga dapat dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.